Pemirsa, ketika kesel, nggak sabar dijadiin yang paling atas, waktu macet di jalan, akhirnya kita nyari jalan pintas. Hal itu tadinya kita pengen ada solusi bikin tuntas, malah hasilnya jadi was-was. Kemacetan di Jakarta bukan hal yang sepele, polisi diminta bertindak dengan nyata supaya penindakannya nggak bertele-tele. Saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin membahas mengenai bagaimana situasi terkini lalu lintas di Jakarta. Apakah makin macet ataukah sudah mulai ada kelancaran? Seperti apa lengkapnya? Ikuti saya. Assalamualaikum Pak Dirlantas. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Siang Pak, terima kasih banyak sudah berkenan menyambut kami Pak. Izin kita ingin ngobrol boleh Pak ya? Selamat datang di Polda Metro Jaya, Direktorat Lalu Polda Metro Jaya. Ayo silakan. Kita ngobrol situ Pak ya? Ya. Siap, terima kasih Pak. Dan pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin. Halo Pak Komarudin, terima kasih banyak Pak. Selamat pagi, selamat datang di Direktorat Lalu Polda Metro Jaya. Terima kasih banyak Pak, kami sudah disambut dengan sangat baik. Nih ngomong-ngomong Pak Komarudin, tadi kami ketika perjalanan ke sini, ya namanya Jakarta Pak, kadang macet, kadang lancar. Ya. Apalagi sekarang juga sedang digelar ya Pak ya, Operasi Zebra Jaya 2025. Itu gimana Pak perkembangannya? Makin taat lalu lintas kah? Atau gimana masyarakat kita ini? Betul, nah ini dulu. Untuk berbicara masalah lalu lintas, harus kita buka dulu data-datanya. Informasi juga kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta, bahwa sampai dengan saat ini, di bulan Oktober 2025, tercatat kendaraan berplat B yang terdaftar di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Subdit Rekiden, itu sudah hampir tembus di angka 25 juta kendaraan. 25 juta kendaraan. Di tahun 2024, bulan Desember, ditutup di angka pertumbuhan kendaraan per tahun, ditutup di angka 850.901 kendaraan. Oke. Kita asumsikan saja 10%-nya itu roda 4. Maka perkiraan sekitar 85.000. Mungkin ngitungnya agak sedikit sulit ya. Saya ambil 1% saja. 1% itu roda 4, kira-kira sekitar 8.000. Kita kalikan dimensi panjang kendaraan roda 4 yang terpendek, itu kira-kira 2 meter lah. Maka dibutuhkan 16 km hanya untuk memarkirkan kendaraan baru. Cuma untuk selama 1 tahun. Baru selama setahun. 16 km itu kalau dikira-kira dari Tomang sampai Cawang. Kalau kita kalikan di 10%-nya, berarti 85.000 dikalikan 2 meter saja. Itulah pertumbuhan kendaraan, belum lagi dengan kendaraan roda 2 ya, yang cukup banyak. Hanya dengan demikian, angka kendaraan kita ketahui dong, tadi pasti datang ke sini ya, tidak hanya kendaraan berplat B, tentu ada kendaraan luar daerah juga yang beroperasi di sini. Oleh karena itu Jakarta sebagai kota metropolitan, seluruh aktivitas ada di sini, aktivitas pemerintahan, aktivitas perekonomian, semuanya ada di sini. Nah inilah yang tentunya berada di ruang gerak yang memang cukup terbatas ya. Luasan Jakarta hanya di kisaran 600 km persegi lah. Nah ini yang tentunya dibutuhkan kesadaran setiap pengguna jalan. Ini juga perlu difahami bahwa pengguna jalan itu bukan hanya pengendara kendaraan bermotor, tapi ada pejalan kaki, ada pesepeda, semua orang yang beraktivitas di jalan itu namanya pengguna jalan. Makanya dia juga masuk dalam undang-undang ya, seluruh aktivitas yang berada di jalan raya. Saat ini sedang digelar operasi kepolisian Zebra. Selama 14 hari kita akan melaksanakan kegiatan tersebut, dan tidak tanggung-tanggung kita juga menerapkan sebanyak 14 target operasi. Tentu target operasi ini muncul tidak serta-merta.
Kita tentu berdasarkan analisa dan evaluasi apa sih permasalahannya. Sehingga kalau diibaratkan kita mau melakukan pembenahan, kita mau membuat badan kita sehat, kita pergi ke dokter, didiagnosa dulu nih. Penyakitnya apa? Jangan yang sakit dengkul yang diobatin kepala, nggak nyambung, nggak sembuh-sembuh. Udah ketemu belum Pak? Diagnosanya itu apa nih sebenarnya Pak? Selama ini pasti kita semua sudah tahu permasalahannya apa. Mohon maaf sekali dengan berat hati saya katakan perilaku pengendara. Perilaku pengendara, undang-undang sudah sangat jelas, sanksi hukumnya sudah jelas, dendanya sudah jelas. Tapi faktanya kita lihat masih banyak pelanggaran. Itulah yang beberapa waktu atau beberapa saat ini sering kita informasikan kepada masyarakat. Yang kita target itu adalah pelanggaran kasat mata. Pelanggaran yang nggak perlu dicari-cari, nggak perlu kayak model-model zaman dulu harus razia rame-rame dijaga, yang ada malah bikin macet. Di sana razia orang pada nunggu di sini. Ini nggak nyampe-nyampe itu. Jadi itu tidak kita gunakan lagi. Pelanggaran kasat mata itu pelanggaran yang tidak perlu harus dihentikan diperiksa, tapi sudah kelihatan. Bukan hanya petugas, kita pun bisa melihat, masyarakat pun bisa melihat. Perilaku ugal-ugalan, parkir sembarangan, kemudian crossingan yang memang sangat banyak sekali di wilayah kita. Itulah yang menyebabkan beberapa titik sumbatan yang ada di Jakarta, yang dalam operasi zebra ini kita akan berupaya untuk melakukan pembenahan. Satu hal lagi bahwa operasi zebra ini operasi cipta kondisi ya. Operasi cipta kondisi di mana kita sebentar lagi akan masuk pada tahapan operasi lilin yang kita kenal dengan Nataru. Sebentar lagi itu harapannya tentu dengan tahapan operasi zebra yang kita lakukan, tingkat kesadaran masyarakatnya bertambah ataupun meningkat, sehingga pada saat pelaksanaan operasi lilin nanti yang memang seluruh umat manusia nanti pasti akan merasa akan ikut memeriahkan, akan ikut beraktivitas, ya, tidak mudik, kita tidak melihat dari agama dan lain sebagainya. Ini pasti semua akan beraktivitas. Nah, inilah dibutuhkan kesadaran setiap orang, setiap pengguna jalan, bukan hanya pengendara kendaraan bermotor. Itu yang tadi kami datang, Pak Komarudin sedang sibuk mengecek lalu lintas di layar tadi ya, Mandala Quick Response tadi. Mandala Quick Response itu ada kepanjangannya Mandala itu. Oh, nanti izin kita bisa coba lihat sana ya Pak ya. Boleh. Tapi sebelum ke sana ada teknologi juga yang juga makin diterapkan adalah mengenai ETLE Pak. ETLE mobile juga ada. Ini seperti apa lengkapnya Pak? ETLE itu adalah Electronic Traffic Law Enforcement. Ini adalah sebuah konsep penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan. Kenapa objektif? Orang nggak bisa tawar-menawar lagi. Udah pasti kejepret, mau siapapun dia, kalau dia melakukan pelanggaran, pasti kena jepret. Kemudian berkeadilan, dia tidak kalau dulu mungkin masih ada debat tebal, kemudian berdebat. Jadi ini juga kita meminimalisir, memangkas petugas dengan anggota. Jadi tidak bertemu lagi. Ya, kalau hanya mengandalkan anggota saja sepertinya mustahil Pak ya, dengan jumlah kendaraan yang sebanyak itu. Di Lantas Polda Metro Jaya saat ini fokus bagaimana keberadaan anggota mampu untuk mengurai kepadatan. Karena dengan pertumbuhan, kalau di angka yang tadi ya, 850.000 satu tahun, kita bagi 360 potong hari libur, itu rata-rata per harinya ketemu di angka 2.000 sampai 3.000 kendaraan baru per hari. Nah, kita bayangkan, apalagi dengan kondisi saat ini cuaca yang boleh dikatakan cukup ekstrim ya, pohon tumbang dan lain sebagainya. Banjir, ini juga akan menjadi dampak. Nah, oleh karena itu kami sudah pastikan bahwa jajaran Direktorat Lantas Polda Metro Jaya saat ini hanya fokus bagaimana mengatasi masalah kepadatan, rekayasa arus lalu lintas. Kita ketahui Jakarta semua aktivitas di sini tadi yang saya sampaikan, aktivitas pemerintahan, tamu-tamu negara semuanya datang ke sini. Nah, ini dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, siapapun yang beraktivitas di Jakarta. Kita harus sama-sama berempati bahwa ya memang kita berada di Jakarta. Sumber ataupun semua aktivitas kegiatan ada di sini. Jadi semuanya harus ikut sama-sama peduli. Ya itu tadi, sabar, sadar. Ini yang dibutuhkan. Dan ikhlas gitu. Kalau macet harus ikhlas ya. Tapi kan ini ETLE termasuk juga teknologi diterapkan untuk bisa membantu tugas polisian di lalu lintas ya Pak.
apakah justru malah ada pelanggaran yang berkembang dengan adanya etle ini? Misalnya mungkinkah dengan supaya nggak kesorot, ada plat yang dipalsukan, ada oknum-oknum begitu? Ada nggak kayak gitu, Pak? Untuk plat palsu, ini juga informasi untuk masyarakat ya. Saat ini Sudirman Tamrin sudah terpasang 2 kamera face recognition. Oke. Jadi melihat bahwa fenomena belakangan ini Jakarta yang dikenal dengan program ataupun kebijakan ganjil genap, faktanya etle ini banyak sekali mengcapture pelanggaran-pelanggaran masyarakat yang gonta-ganti plat. Waduh, terjadi Jadi gini, ya? Sistemnya di etle ya. Begitu tercapture, otomatis sistem ini akan langsung menginformasikan kepada pelanggar. Kemudian ada kolom verifikasi. Masyarakat boleh memverifikasi, mengklarifikasi. Pak, itu bukan saya nggak pernah lewat jalan situ, dan itu bukan mobil saya. Mobil saya nomornya sekian, misalnya mohon maaf jenisnya Kijang. Loh ini kok sedan, Pak? Beda, iya. Nah itu. Begitu kita cek, ternyata data di rekidennya, oh ternyata benar, mobil ini bukan punya sedan, misalnya mobil ini punya atau Jeep. Karena ada konfirmasi dan validasi data Ya. tadi. Oke. Setelah itu kita validasi, barulah nanti masuk ke penerapan penegakan hukumnya. Nah tapi ya si pelaku ini bisa ketemu, Pak? Bisa. Oh bisa ya, Pak? Bisa, karena itu di kamera. Ya memang saat ini baru 2 titik yang mudah-mudahan harapan kita ya mungkin seluruh wilayah Jakarta dengan konsepnya Bapak Gubernur, Jakarta sebagai kota global, ini juga bisa untuk memantau aktivitas masyarakat. Itu bisa terpantau perilaku-perilaku masyarakat yang memang gonta-ganti plat. Gonta-ganti plat itu Di juga. face recognition itu terbaca. Jadi di teknologinya itu ada face recognition dan juga untuk bisa melihat bagaimana apa Ya saja kalau yang etle-nya sendiri saat ini sudah 127 titik. Untuk kamera face recognition itu baru 2 titik. Menarik, Pak. Lalu seperti apa, Pak, sekarang, Pak? Kami dengar nih, Pak, apakah betul ada target-target tertentu, Pak, untuk bisa menindak pelanggaran itu, Pak? Karena ada beberapa media yang menyebutkan seperti itu, Pak. Ya, kami pastikan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kami punya konsep. Ya. Tolak ukur keberhasilan kami bukan berapa banyak pelanggaran yang kami tangkap atau kami tilang, tapi kita balik. Seberapa banyak kami mampu mencegah orang melakukan pelanggaran. Jadi bukan banyak-banyakan pelanggaran. Konsep operasi zebra pun demikian. Kemarin kita operasi patuh pun demikian. Ya, jadi saat ini bukan berapa banyak pelanggaran yang kita tilang, tapi seberapa banyak kita mampu mencegah orang melakukan pelanggaran. Makanya bobotnya pun diberikan berbeda. Kalau biasanya namanya operasi kan bang, udah main hantem saja, tidak. Sekarang tidak demikian. Kami menempatkan pola kegiatan preemptif 40%, preventif 40%, penegakan hukum hanya 20%. Oke. Jadi preemptif itu kegiatan kami sosialisasi, edukasi, seperti saat ini juga mungkin informasi untuk masyarakat dan sekaligus mengedukasi kita semua ya. Alasan kenapa kami datang ke sini, Pak, untuk mendukung Kemudian, kinerja polisi untuk edukasi. Preventif itu 40%. Kita sebar personil sekarang, kita hadirkan. Mudah-mudahan dengan harapan, dengan sebaran kami yang banyak, sebaran kami yang masif, 1 kali 24 jam, yang tadinya mau melakukan pelanggaran, ada petugas nih, nah, nggak usah dia melakukan pelanggaran, kira-kira seperti itu. Barulah yang terakhir, sudah diedukasi, sudah diinformasikan, kemudian sudah dijagain juga, masih bandel. 20% tadi. 20%. Tindak. Namun ada sayangnya juga. Apa itu, Pak? Kita sudah menerapkan bobot 20% penegakan hukum terakhir nih. Tapi faktanya masih cukup memprihatinkan sampai dengan hari keempat. Yang tercapture kamera etle baik statis maupun mobile ini sudah 17.000 lebih di 4 hari. Aduh. Yang tercapture kamera etle statis sampai dengan hari keempat 14.814 pelanggar. Yang dengan kamera etle mobile sebanyak 2.382 pelanggar. Walaupun
ini menurun dari tahun 2024 ya, ada penurunan sekitar 31%. Mungkin kalau tidak ada upaya petugas, lebih tinggi dari ini Pak jumlahnya Pak. Sepertinya demikian. Nah kemudian kita juga sampai saat ini ya, ini informasi juga sampai saat ini di hari keempat kami belum mengeluarkan tilang konvensional. Oh, tilang konvensional. Ya, tilang manual ini masih datanya masih nol. Kemudian teguran ini kita sudah melakukan peneguran sebanyak 1.422. Nah ini masih disayangkan ya. Kayak maksimal. Pak, ini juga saya dapat info nih Pak. Salah satu yang dikeluhkan juga penindakan pemotor yang sering balapan di Jalan Layang Antasari pada malam hari yang notabene-nya motor tidak boleh masuk karena banyak terjadi kecelakaan di sana. Nah ini juga nih Pak, ada pesan dari netizen. Lagi-lagi ini adalah perilaku kesadaran yang memang harus ditumbuhkan. Kami terus berupaya melakukan edukasi, sosialisasi, bahkan sampai penegakan hukum ya kita tungguin. Cuman kan terkadang karena keterbatasan jumlah personil, aktivitas Jakarta yang begitu padat, kemudian juga yang akhirnya tidak 1 kali 24 jam kita tungguin di sana. Nah itu yang tadi kami sampaikan, dibutuhkan juga empati masyarakat yang bisa memberikan sanksi. Sanksi apa yang diberikan oleh masyarakat? Sanksi sosial. Ya, selama ini kan kita masyarakat kalau kita lihat di eranya digitalisasi sekarang banyak nih sanksi sosial, direkam, diviralkan. Kenapa itu tidak dilakukan? Nah, itu. Tapi dengan catatan ini ada satu pesan yang saat ini ada fenomena lagi, mungkin masyarakat lupa, ya. Mohon maaf, mungkin melihat perilaku di jalan, biasanya yang merekam, biasanya kalau mobil pejabat masuk jalur busway, terus ada pengawalan masuk jalur busway, itu diviral-viralkan cepat. Tapi kalau kendaraan lain kok nggak ada yang viralkan ya? Kendaraan motor-motoran yang masuk-masuk itu nggak ada yang viralkan. Nah ini yang ingin saya sampaikan di sini adalah hati-hati kalau ingin membuat atau melaporkan melalui handphone. Ya, pastikan masyarakat hentikan dulu kendaraannya, baru merekam. Jangan merekam sambil berkendara, karena ini pelanggarannya justru lebih berat daripada orang yang masuk jalur busway. Oh, karena dia menggunakan handphone ketika berkendara ya. Kalau masuk jalur busway dendanya cuma 250.000. Kalau menggunakan handphone sambil berkendara 500.000. Kalau sampai terjadi kecelakaan, ya mohon maaf, kalau sampai terjadi kecelakaan, bukan lagi pasal 310 yang dikenakan, tapi 311. 310 itu perbuatan akibat lalainya, tapi 311 itu perbuatan yang disengaja. Nah ini hati-hati. Jadi lain kali masyarakat kalau mau merekam, bagus ini, jadi memvideokan, pastikan dulu kendaraannya berhenti di tempat yang aman, baru videokan. Jangan sambil jalan sudah sibuk memvideokan orang, dia nggak sadar bahwa dia sedang berkendara dalam kondisi yang tidak aman, membahayakan pengguna jalan lain. Kalau tiba-tiba lagi ngerekam, berak aja, nabrak orang. Pasalnya lebih gede, lebih tinggi 311. ya Pak? 311. Perbuatan yang disengaja. Kalau saya senyetir, istri saya yang suruh ngerekam nggak apa-apa ya itu Pak? boleh, penumpangnya silakan. Tapi istri saya ngerekam saya sih Pak. Nah, penumpangnya sebelahnya tinggal tunjukkan, itu tuh ada yang nggak pas tuh, rekam. Nah, yang ini tetap fokus nyepir. Ya. Jangan kita sibuk mencari-cari kesalahan orang, tapi kesalahan kita jauh lebih besar. Itu menarik. Ini perlu diperhatikan. Garis bawahi, jangan sibuk mencari kesalahan orang, tapi kesalahan kitanya dilupakan. Iya. Gitu ya Pak ya. Sibuk kita lihat orang sana sini, tapi kita sendiri justru melakukan pelanggaran yang sanksinya justru lebih besar. Seperti tadi saya sampaikan, masuk jalur busway terus diviral-viralkan, terus mungkin ada yang lain viralkan. Yang mungkin kalau kita lihat dari pelanggaran saja dendanya hanya 250.000. Ya. Tapi yang main handphone 500.000. Lebih berat. Berarti salah satu juga yang menjadi tindak lanjut polisi adalah laporan warga melalui media sosial juga ditindaklanjuti ya Pak ya. Tapi kita akan kami juga. Nanti kita akan bahas lengkap tentang itu Pak. Tapi kita jeda dulu ya Pak ya. Perbincangan seru ini pemirsa masih akan segera kembali, tetap bersama kami.